Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Semoga kita masih di dalam tangan kasih Tuhan, dan Tuhan senantiasa selalu masih memberkati dan menyertai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menyembah dan memuji namanya. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Keluaran 15 ayat yang ke-22 sampai dengan 27. Keluaran 15 ayat yang ke-22 sampai dengan 27 dengan judul perikop di Mara dan di Elim. Begini firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Berau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sion. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti aku seperti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mau mempraktekkan, melaksanakan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua, shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema pada hari Minggu ini kita akan memasuki yang namanya Minggu Rogatif, atau yang dikatakan Minggu Berdoalah. Jadi di dalam minggu ini kita dimaknai bagaimana akan mengangkat tema, yaitu adalah berseru-seru kepada Tuhan di dalam doa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang bagaimana Israel, bagaimana ia telah dibebaskan oleh Tuhan dalam penderitaan, dalam penyiksaan, dalam perbudakan yang dialami oleh mereka di tanah Mesir, yaitu dari tangan campur oleh Raja Mesir, yaitu Raja Firaun. Raja Firaun sendiri adalah raja yang sangat-sangat tidak manusiawi. Dia tidak memperdulikan orang. Yang penting kepentingannya dia sendiri. Dia adalah raja yang terbesar begitu. Nah, tapi pada saat ini kita akan berbicara bagaimana bangsa Israel sudah dibebaskan, dan sekarang mereka disuruh Musa untuk menyeberang dari laut Berau begitu. Lalu mereka pergi ke padang gurun Sion. Nah, tetapi ada satu kejadian Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau kita lihat mereka itu ketika berjalan mereka sangat membutuhkan air. Mereka melapor kepada Musa. Mereka bersungut-sungut. Apakah yang akan kami minum, Musa? Apakah yang harus kami minum? Minuman ini ataupun air di sini sangat pahit, Nina, berkatanya. Karena dikatakan di sana adalah di posisinya mereka itu masih ada di kota Mara. Jadi kenapa disebut Mara? Yaitu karena airnya itu adalah pahit dan tidak manis. Nah, lalu makanya kan kalau kita lihat di ayat 25, Tuhan berseru kepada Tuhan. Tuhan memohon kepada Tuhan supaya menunjukkan kuasanya, menunjukkan mujizatnya kepada bangsa Israel. Mereka yang sudah memohon, mereka yang dikatakan bersungut-sungut karena sudah capek begitu berjalan, dan mereka meminta air. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari firman Tuhan kita pada hari ini, kisah yang sangat-sangat mungkin kalau kita lihat bangsa Israel itu sedikit-sedikit bersungut. Tetapi kalau kita lihat dalam ayat 26 dikatakan Tuhan begini. Ketika yang dikatakan Tuhan dia sudah menunjukkan mujizatnya kepada orang Israel, bangsa pilihannya, ketika yang tadinya air itu pahit menjadi air yang manis. Jadi ada ketetapan yang harus diikuti oleh para bangsa Israel, khususnya masyarakat bangsa Israel, yaitu adalah jika engkau bersungut-sungut, engkau berarti melawan kuasa Tuhan.
engkau berarti sama saja engkau menerima akan kekhawatiran, akan kecemasan dalam dirimu. Jadi Tuhan menentukan bahwasanya di dalam ayat 26 dikatakan Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Israel Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan. Jadi ini adalah suatu ketetapan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel agar mereka itu tidak bersungut-sungut. Kalau mereka bersungut-sungut, pasti Tuhan akan menimpakan penyakit, menimpakan musibah begitu kepada mereka. Tetapi kalau mereka tidak bersungut-sungut, mereka serius, mereka tidak mengalami khawatir, kecemasan, dan mau percaya kepada Tuhan bahwasanya tuntunan Tuhan bisa menyertai mereka, mereka tidak akan dikenai penyakit begitu. Kalau kita lihat di dalam kehidupan bangsa Israel Mesir begitu, ketika Raja Firaun ini adalah raja, kalau kita lihat tadi kan raja yang sangat tegas, dia raja yang tidak mau tahu dan dia tidak peduli akan siapa itu Tuhan, itu aku tidak peduli. Tetapi karena dia mengalami yang namanya dia melawan apa kata Tuhan, dia tidak mau percaya kepada Tuhan, yang pada akhirnya apa? Segala musibah itu datang kepada bangsa Mesir. Ada 10 tulah. Itulah akibatnya. Pada akhirnya apa? Pada tulah yang ke-10 barulah Raja Firaun ini mengizinkan mereka untuk pergi dan tidak mengalami perbudakan lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari dua konteks ini aja, ketika tadi bangsa Mesir dipimpin oleh Raja Firaun itu, mereka tidak percaya kepada Tuhan dan pada akhirnya Tuhan menjatuhkan mereka 10 tulah. Lalu kalau kita lihat di bangsa Israel, ketika mereka sudah dibebaskan, ketika mereka sudah di dalam perjalanan, padahal dan pada akhirnya mereka bersungut-sungut, Tuhan memberikan peringatan tegas kepada mereka, yaitu tadi adalah kalau engkau bersungut-sungut, maka engkau akan menerima akibatnya. Kalau engkau tidak bersungut-sungut, pasti engkau akan menerima berkat daripadaku. Makanya kan dikatakan di dalam tema kita hari ini adalah berseru-seru kepada Tuhan di dalam doa. Untuk apa kita bersungut-sungut di dalam Tuhan? Untuk apa kita mengalami yang namanya kecemasan? Untuk apa kita mengalami yang namanya kekhawatiran? Itu tidak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Jika misalnya nih ditanyakan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kita dihadapkan dengan persoalan hidup, kita harus yang namanya itu tetap bawa dalam bersukacita. Nih misalnya seperti ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika bangsa-bangsa, ketika jemaat yang ada di Tesalonika, mereka itu kan mengalami penderitaan, mereka mengalami penganiayaan, oleh karena mereka disiksa, diderita oleh sekelompok orang. Tetapi Paulus melalui firman-Nya mengatakan, tetaplah bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Karena di balik mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami yang namanya penyiksaan, Tuhan pasti akan menyertai. Yaitu dengan cara apa? Tuhan akan memberikan berkat kepada mereka. Itulah makanya dikatakan Tuhan di dalam firman ini, kalau engkau mengikuti ketetapanku, engkau mengikuti perintahku, maka engkau akan menerima berkat. Kalau engkau tidak mau menerima ataupun mengikuti ketetapan yang aku berikan kepada kalian, maka kalian akan mendapatkan yang namanya musibah daripadaku, yaitu suatu penyakit. Apakah kalian mau seperti yang dialami oleh bangsa Mesir? Tentu saja pasti tidak mau begitu. Makanya Tuhan percaya kepada Musa, Harun, dan temannya satu lagi itu percaya bahwasanya melalui mereka bangsa Israel ini janganlah bersungut-sungut. Percayalah kepada Tuhan, karena melalui Tuhan hidup mereka pasti akan senantiasa selalu diberkati. Nah, makanya kan dikatakan di dalam tema kita pada hari ini, berseru-seru kepada Tuhan dalam doa. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui firman Tuhan ini kita jangan bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tidak ada gunanya bersungut-sungut, pasti ada ruginya, tidak ada keuntungannya. Kalau kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan berkatnya kepada kita. Jangan pernah ada yang dikatakan sebagai Tuhan itu meninggalkan kita. Tidak, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kalau engkau bersungut-sungut, kalau engkau tidak percaya kepada Tuhan, sama saja berarti engkau percaya kepada hanya dirimu sendiri. Kalau engkau percaya kepada dirimu sendiri, maka Tuhan akan memperingatkan kepadamu, engkau mau percaya kepadaku atau mau percayai kepada diriku sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, dari firman Tuhan pada hari ini kita bisa belajar dari bangsa Israel.
Kalau mereka yang tadi awalnya bersungut-sungut, ketika dan pada akhirnya Tuhan menunjukkan ketetapan-ketetapannya, mereka pada akhirnya tidak bersungut-sungut dan mau menyembah Tuhan. Tetapi kalau kita lihat di segala perjalanan lika-liku bangsa Israel ini menuju ke tanah perjanjian, memang masih banyak mereka melakukan yang tidak sesuai dengan perkataan Tuhan. Tetapi tetap Tuhan itu adalah Dia menyertai bangsa pilihannya, Dia tetap menjaga bangsa pilihannya. Ketika hujan, Tuhan memberikan tiang awan agar tidak hujan dan tidak mereka basah kuyup. Tetapi kalau ketika mereka malam, mereka diberikan tiang api agar tidak mengalami kedinginan. Begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, refleksikanlah dalam diri kita agar kita tetap terus berseru-seru di dalam Tuhan melalui doa. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, pada hari Minggu ini. Tetaplah kita berdoa kepada Tuhan, meminta tangan syukur Tuhan agar tetap terus memberkati dan menyertai kita selalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.